Baik, selanjutnya kita akan bahas soal pengobatannya ya, pengobatannya. Nah ini nggak boleh sembarangan juga gitu ya, karena kita harus di bawah pengawasan tenaga kesehatan ya, dokter misalnya atau satgas COVID mungkin ya, di puskesmas kan ada bagian khusus yang menangani COVID. Nah karena suami saya asisten apoteker ya, dibilangnya tetap asisten apoteker ya, walaupun Ya, teknik farmasi ya. maksudnya walaupun udah nggak kerja di situ lagi. Ya, tapi beliau kan lebih paham obat. Nah, beliau yang akan menjelaskan. Baik, jadi dalam hal kita menjalani isolasi mandiri, yang pertama hindari untuk mengikuti pendapat-pendapat yang nggak jelas. Sampai hari ini COVID itu nggak ada obatnya. Yang ada adalah obat-obat untuk meringankan gejalanya. Kecuali mungkin sudah dalam kondisi tertentu, yang kondisi mungkin derajat sedang menuju berat, kemudian Anda dirawat oleh dokter, oleh tenaga kesehatan, ya ikuti apa yang ada, peraturan yang ada seperti itu. Nah, ketika kita isolasi mandiri, yang harus kita pahami, tadi kan kenapa sih kita harus ke puskesmas seperti itu kan? Kalau bagi yang eh, tidak punya pemahaman tentang ilmu obat-obatan, itu akan baik membantu. Nanti puskesmas akan datang seperti itu kan, kemudian memberikan obat-obatan untuk meredakan gejalanya. Sementara bagaimana kalau apa yang lainnya seperti itu? Ya silakan bertanya, tetapi bertanya kepada dokter atau tenaga kesehatan yang memang concern sekarang sedang berjuang untuk menangani COVID itu, gitu kan? Karena kan sekarang kadang-kadang beredar tulisan-tulisan mengatasnamakan dokter, kita juga nggak tahu dokternya dokter siapa, seperti itu kan? Ada pro dan kontra, makanya kemudian kita harus tenang dalam kondisi seperti ini, gitu. Nah, yang saya siapkan juga beberapa hal yang berkaitan dengan gejala tadi. Saya tidak menyebutkan nama obatnya apa, karena khawatir nanti kemudian dijadikan rujukan lagi pakai obat seperti itu. Intinya untuk gejala-gejala panas, demam, pusing, ya kita gunakan obat untuk menurunkan itu. Kemudian vitamin, yang jelas kita butuh asupan, terutama eh, ada pendapat tentang vitamin D ya, yang banyak membantu untuk soal COVID itu. Kemudian kita menyiapkan tambahan seperti misalnya minyak kayu putih untuk digosokkan ketika hidung mampet, untuk menghangatkan dada seperti itu. Nah, itu yang kita lakukan dalam mengatasi COVID. Alhamdulillah anak pertama ini tanpa intervensi antivirus, tanpa intervensi antibiotik itu bisa sembuh, bahkan kondisi lebih baik gitu kan. Kalau saya kan harus menambah beberapa item obat karena saya sakit mah seperti itu kan. Sementara istri juga relatif hanya mengkonsumsi vitamin, kemudian obat batuk karena batuk berdahaknya lumayan sering gitu kan dibandingkan dengan saya seperti itu yang batuknya jarang. Kalau saya sih batuk sangat-sangat jarang lah gitu. Kalaupun batuk dapat dahaknya langsung bisa dibuang gitu kan. Kalau anak pertama itu batuknya tuh dibilang kering tapi dia kayak ada suara-suara dahaknya juga gitu kan, berat seperti itu. Nah itu yang kemudian perlu obat-obat untuk mengencerkan dahak. Jadi posisinya seperti itu. Nah tetap tenang, kemudian juga kalau punya kenalan orang kesehatan, konsultasi dengan mereka gitu apa yang harus dilakukan, terutama kalau memang ada nomor-nomor kontak dari dokter-dokter yang sekarang sedang berada di lapangan, di puskesmas, di rumah sakit, di lapangan COVID seperti ini. Insya Allah dengan informasi dari mereka baik membantu seperti itu. Dan kemudian jangan sungkan untuk memberitahukan kepada keluarga ya. Saya dan keluarga inti terbuka, tapi dengan teman-teman dan di luar keluarga inti memang tidak semuanya dihubungi, bukannya malu, bukan karena malu, tetapi kita tidak ingin terlalu membebani. Nah, apa keuntungannya kemudian ketika keluarga tahu ya kita bisa minta tolong misalkan belikan obat apa seperti itu kan, kita nggak perlu keluar dari rumah karena kita keluar dari rumah itu berbahaya buat orang lain. Setiap orang kondisinya beda-beda, seperti kami aja bertiga aja beda-beda kan. Istri relatif kuat lah seperti itu. Sementara saya sama anak pertama
ada demamnya, ada masa di mana harus selimutan, harus baring gitu kan. Bahkan mungkin di luar sana ada orang yang sangat-sangat kuat gitu sehingga ada virus di badannya tapi kemudian bisa beraktivitas seperti biasa. Nah, kita pikirkan orang lain gitu. Orang lain tidak sama dengan kondisi kita. Apalagi ini ketemu orang-orang yang udah tua atau ada orang-orang yang punya penyakit penyerta itu kan, atau istilah komorbid seperti itu berbahaya sekali. Jadi intinya seperti itu. Kalau nggak paham obat, tanya sama petugas kesehatan yang ada. Nanti biasanya puskesmas itu menghubungi kita dan di situ nomor itu yang kita bisa konsultasi ya. Syukur-syukur kalau kita punya kerabat, kenalan dokter ya kemudian bisa memberikan bantuan informasi pada kita. Kuncinya tetap tenang, jaga pikiran dan tetap nalar ya, tetap dipakai gitu. Jadi jangan karena A, karena B gitu kan ada berita masuk akhirnya semua ditelan gitu kan dan itu malah berbahaya ya. Kalau sifatnya nasihat-nasihat seperti apa konsumsi makanan tertentu yang bergizi nggak masalah gitu kan, misalnya air kelapa itu nggak ada efek samping. Kemudian sudah beranjak ke obat-obatan itu kita harus hati-hati, bisa-bisa nanti bukan karena covidnya gitu kan tapi karena keracunan obat yang justru Selain obat-obat tadi gitu ya, tapi tetap kita harus di bawah pengawasan tenaga kesehatan ya, juga mungkin berjemur ya, berjemur. Terus kalau dari sisi psikologisnya mungkin kita ya karena kan harus di rumah terus ya, isolasi mandiri selama 14 hari itu ya, kita cari kegiatan yang bikin kita seneng gitu ya. Kalau suka nonton, misalnya kita suka nonton yang lucu-lucu ya gitu ya biar menaikkan imun. Terus ya ngobrol gitu ya, ngobrol bersama keluarga gitu kan ya. Terus apalagi ya, bermain ya. Iya, main di teras rumah gitu kan ya. Ya untungnya sih kami nggak langsung rumahnya masih ada teras, masih ada halamannya ya. Tapi kalau yang mungkin berdekatan dengan jalan mungkin ya harus dipikirkan juga gitu. Ya intinya menghibur diri gitu ya supaya imunnya naik katanya gitu kan. Terus juga, nah ini nih terjadi sama saya nih ya, terlalu overthinking, terlalu banyak informasi yang masuk, akhirnya jadi justru sesak nafas. Ya jadi maksudnya karena mungkin ada timbul khawatir dan lain sebagainya gitu ya, walaupun sebenarnya saya sendiri tidak pernah didiagnosa sama dokter itu sakit asma gitu ya, tapi karena dulu pernah ada dokter yang mendengar nafas saya waktu saya nganterin ibu saya berobat itu bilang kayaknya ibu ada asma deh gitu. Jadi mungkin itu agak kepikiran gitu ya waktu lagi kena COVID gitu kan. Jadi ya terlalu banyak intinya informasi yang masuk gitu ya, mungkin tidak kuat menerimanya. Juga mungkin kita harus sesuaikan dengan kondisi psikologis kita sendiri ya, apakah kita nih termasuk orang yang rapuh, yang kuat, atau bagaimana gitu ya saat mendengarkan berita, misalnya ada berita kematian dan lain sebagainya kan, kadang di media sosial tuh ya belakangan ini tuh berita duka itu berseliweran gitu ya. Mungkin kalau kita nggak kuat mendingan kita stop dulu media sosialnya gitu ya, kita kurangi, kita cari aktivitas lain lah gitu yang bisa mengalihkan gitu. Tapi tetap juga harus mungkin ada alat ya yang harus kita punya, kayak oximeter itu ya, oximeter atau oximetri sih, oximeter ya, untuk mengukur saturasi oksigen itu buat antisipasi saja gitu ya, untuk kita lihat bagaimana kadar oksigen. Sekarang di penghujung ya obrolan kita hari ini, kita akan membahas tentang hikmah apa yang kita dapatkan nih dari episode kehidupan, ujian kehidupan. Ya bisa dibilang sekeluarga lah ya kita menghadapi COVID ini gitu ya. Coba dari Amar dulu deh. Apa sih hikmah yang bisa diambil saat harus menjalani isolasi mandiri di rumah, saat harus merasakan kena COVID? Jadi nambah waktu kumpul sama keluarga sebelum ke pesantren. Jadi Amar ini harusnya tanggal 10 Juli 2021 itu harusnya ke pesantren. Nah, sedangkan tanggal 10 Juli itu dia baru 13 hari isolasi mandirinya gitu ya. Jadi
diundur. Nah, salah satu yang disyukuri adalah bisa agak lebih panjang ya kumpul sama keluarga. Terus apa lagi? Apalagi ya. Atau Jadi bersyukur nggak dengan nikmat sehat? iya. Jadi bersyukur dengan nikmat sehat. Jadi ternyata kalau kita sehat tuh kita bisa melakukan apapun yang kita mau ya, gitu ya, bisa ketemu teman. Ya walaupun mungkin sekarang juga dalam kondisi pandemi ini dibatasi ya bertemu teman. Kalau dia karena suka ke masjid, jadi apa namanya? Bisa ke masjid kalau sehat gitu kan. Iya. Gitu ya. Sebenarnya dia rajin ke masjid juga sesuai protokol ya, maksudnya tetap pakai masker ya Bang ya. Pakai masker, selama sholat pun pakai masker gitu ya. Seperti itu. Nah, kalau ayahnya Amar nih, apa hikmah yang didapatkan? Iya sama ya, karena saya orangnya sosok sibuk gitu ya. Saya bisa berangkat kerja itu jam 8 atau setengah 9, kemudian pulang kerja itu sekitar jam 4. Itu pun pada hari-hari tertentu saya masih harus apel atau piket ya ke kantor DPW Partai Gelora Bangka Belitung seperti itu. Kemudian nanti malamnya ada lagi beberapa kegiatan seperti misalnya pengajian atau rapat-rapat seperti itu kan. Jadi kondisi isolasi ini membuat ya lebih baik waktu bersama keluarga. Sama tadi gitu kan. Dan juga karena anak mau berangkat pesantren. Jadi tadi tanggal 10 itu Amar sudah hari ke-13 sebenarnya, tapi kami baru masuk hari ke-10. Saya masuk hari ke-10 gitu kan. Sama sih dengan istri. Nah, adik-adiknya itu juga ada muncul gejala seperti batuk pilek itu 3-4 hari setelah kami dinyatakan positif seperti itu kan. Jadi artinya kalau batuk pilek adik-adiknya juga karena Covid, kita menghitungnya berarti di keluarga kita ini di rumah itu masih ada virus yang apa namanya bergentayangan gitu kan. Nah ini kalau kemudian kita paksakan abang juga harus pas langsung kita kirim ke pesantren, nah ini juga akan membahayakan buat orang lain seperti itu. Oke katakan dia sudah sembuh, dia punya antibodi, ternyata di hidung dia masih nempel misalkan gitu kan, masih nempel virus hidup, masuk dia ke pesantren, dia bersin di sana, itu kan jadi apa? Jadi ya jadi masalah buat orang lain seperti itu. Jadi ada hikmahnya bisa berkumpul bersama keluarga. Dan di satu sisi juga begini, terkadang kita apa ya? Mungkin muncul kesombongan tertentu, ya, bukan saya saja, mungkin pada kita semua seperti itu. Makanya salah satu tema obrolan saya sama anak saya, dan mungkin kalau dibuat satu video khusus ya, bisa di akun Facebook saya atau di channel ini juga gitu. Saya sering sekali membahaskan ke anak saya dua hal ketika melanjutkan ke pesantren itu, menghindari dua kutub ekstrim, kutub khawarij dan kutub liberal. Nah ini kan kadang kita sering mendengarkan begini nih, oh nggak mau ke masjid imannya lemah kan seperti itu kan. Padahal ada orang-orang tertentu yang sebenarnya bukan imannya lemah, dia aktif kegiatan di luar, sementara dia tahu di masjidnya itu banyak orang-orang yang sudah tua. Nah, dia tidak ingin menjadi penyebab penularan itu tadi gitu di kampungnya. Kemudian kan dibandingkan dengan kalau di Palestina orang mati-matian jaga masjid, kok ini ke masjid takut mati. Bukan itu masalahnya. Masalahnya kalau kita berpikir di masjid itu banyak orang-orang yang sudah berumur, dan kalau kita menjadi penyebab mereka akhirnya putus ke masjid, seperti apa gitu kan. Nah, satu lagi kutub liberal itu kan terlalu memudah-mudahkan syariat dari Allah. Nah, saya selalu bicarakan dengan anak saya menjelang dia masuk pesantren dua hal itu gitu kan. Jangan kemudian nanti masuk pesantren kemudian merasa paling beriman, merendahkan orang lain gitu kan, yang bukan anak pesantren, atau masuk pesantren kemudian merasa paham dengan ilmu agama, jadi urusan agama dimudah-mudahin. Nah, dua kutub ini yang sering saya bicarakan kepada anak saya. Jadi salah satu hikmahnya itu bisa ngobrol banyak dengan anak dalam kondisi kita di rumah gitu kan, bisa lebih banyak waktu berkumpul bersama keluarga seperti itu. Dan sebenarnya sama sih hikmahnya juga, merasakan nikmatnya sehat seperti apa itu kan. Makan yang nikmat itu menjadi tidak nikmat lagi ketika kena Covid gitu kan.
Saya sempat jalan kayak terbang-terbang itu sekitar 3-4 hari gitu kan. Tadi pun saya mengantarkan salah satu orang tua kita ke puskesmas untuk cek PCR gitu kan. Saya naik motor itu nggak tahu, sampai tadi pagi itu mbak motor itu rasanya motor tuh maunya ke tengah terus gitu kan. Kayaknya sisi badan saya kanan ini lebih berat, jadi mbak motor tuh maunya ke tengah terus gitu, karena tarik lagi ke kiri seperti itu. Nah, jadi kita merasakan betul-betul nikmat kesehatan ketika sakit seperti itu. Dan mudah-mudahan ini menjadi ingat semua. Dan ingat, COVID ini unik ya. Jangan pernah ada kesombongan dalam diri kita, nantang-nantangin gitu kan. Kalau COVID saya pasti belum tentu. Belum tentu. Tadi saya sempat ketemu juga dengan beberapa saudara tetangga di sekitar sini yang rajin olahraga, kena juga seperti itu kan. Dia unik gitu. Intinya banyak istighfar. Dan sampai hari ini kita juga sudah mendapatkan banyak sekali ustadz dari jamaah apapun itu gitu yang kemudian kena COVID sampai kemudian meninggal. Apa kita mau bilang itu karena iman mereka lemah, padahal kita nggak ada sujud kuku mereka seperti itu kan. Jadi nih musibah bersama, ayo kita sama-sama dengan teman-teman kita membantu yang sedang isolasi mandiri ataupun ada keluarga yang sedang diobati, anggota keluarganya, nah keluarga di rumah itu kita bantu seperti itu. Sama-sama kita menyelesaikan masalah ini. Demikian. Baik, itu kalau dari Amar dan Ayah Amar ya. Nah, kalau bundanya sendiri merasa ya kurang lebih sebenarnya sama ya, bahwa kita itu sebenarnya lemah gitu ya. Kita itu nggak punya kekuatan kecuali kekuatan itu dari Allah gitu ya. Saat kita diberikan sakit itu kita jadi berpikir, ya Allah, ternyata mungkin kita banyak menyanyiakan waktu kita gitu ya dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Terus juga bahwa kita mungkin jarang mensyukuri nikmat sehat yang sudah Allah berikan kepada kita ya. Di situ juga jadi merasa merasakan perasaan orang yang lagi isolasi mandiri ya. Kalau kami ini alhamdulillah luar biasa ya, secara penghasilan istilahnya masih ada gitu ya. Bagaimana orang-orang yang pekerja harian yang tidak bisa bekerja ya saat harus isolasi mandiri, yang artinya otomatis tidak juga dapat pemasukan, tidak dapat uang, sedangkan mereka harus makan ya, harus beli vitamin dan lain sebagainya ya, sebagai ikhtiar mengobati sakitnya gitu ya. Jadi dari situ juga akhirnya jadi tergerak ya dengan komunitas Babelku, Bahagia Berbagi Lewat Infakmu. Itu saat saya masih isolasi mandiri, saya melihat bagaimana ya orang-orang lain yang tidak banyak membantu. Kalau kami alhamdulillah teman-teman, walaupun yang tahu sedikit ya, yang kami kasih tahu sedikit bahwa kami kena COVID dan harus isolasi mandiri, itu Masya Allah makanan itu datang bisa dibilang setiap hari gitu ya, dari orang yang berbeda-beda, bahkan orang yang sama pun kadang beberapa kali mengirimkan makanan ya, entah itu susu, buah, kebutuhan pokok ya seperti beras dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali yang perhatian gitu ya, banyak sekali yang peduli gitu, dan itu Masya Allah itu juga cukup menaikkan imun ya, bahwa kita banyak yang mendoakan, kita banyak yang perhatian gitu ya. Tapi kan tidak semua orang merasakan itu ya. Ada mungkin yang keluarganya sendiri takut misalnya ya, mau nganter makanan takut tertular. Padahal kan ada cara-caranya supaya tidak tertular gitu ya. Kan tidak harus kontak, taruh aja misalnya di terasnya seperti itu. Dan itu tidak semuanya orang dapatkan ya. Apalagi kita mengharap tetangga misalnya gitu ya. Kalau keluarga sendiri aja mungkin tidak peduli gitu ya. Bukan tidak peduli, mungkin ya bisa jadi karena susah juga, atau juga karena tidak tahu harus berbuat apa, atau juga karena takut tertular itu tadi. Jadi memang kita perlu mengedukasi diri kita ya, maupun masyarakat ya, tentang COVID-19 ini. Jadi COVID-19 bukan aib ya. Itu adalah penyakit gitu ya, penyakit yang ya Allah bisa timpakan kepada siapapun, mau orang solih, mau orang tidak solih ya, mau orang beriman tidak beriman gitu ya. Jadi semuanya itu bisa saja terkena, tidak semua, karena itu takdir Allah ya. Tapi artinya bahwa kita harus memang peduli ya, saat kita punya kelebihan rizki ya kita bantu. Saat kita tahu ada teman kita, saudara kita yang lagi isolasi mandiri gitu ya, kita
ya sebisa mungkin kita tolong ya. Apakah kita masak, kita antarkan, kita punya uang, kita belikan makanan, belikan vitamin, belikan kebutuhan pokok gitu ya. Insya Allah itu sangat membantu sekali dan juga mudah-mudahan membantu pemulihan ya dari sakitnya. Itu ya, mungkin kalau hikmah ya, termasuk juga salah satunya mungkin dapat bonus agak lebih lama menikmati waktu bersama Amar ya, yang sebentar lagi mau ke pesantren gitu ya. Jadi mungkin kami jadi bisa lebih banyak berbicara dari hati ke hati ya, menanamkan nilai-nilai kepada Amar gitu ya, untuk bekal dia ke pesantren. Nah, nanti kalau untuk bahas soal pesantren ada vlog tersendiri ya. Mudah-mudahan insya Allah bisa dilakukan gitu ya, bikin vlog itu. Baik, mungkin itu ya pembicaraan kita hari ini ya, Masya Allah. Mudah-mudahan sih bermanfaat ya, karena ini berdasarkan pengalaman ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk keluarga kami ya, untuk jadi pengingat juga gitu, bahwa kami pernah mengalami episode kehidupan seperti ini, dan bisa melaluinya tentunya biiznillah ya, dengan izin Allah, dengan kekuatan dari Allah. Baik, itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.